Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Masih progres bengkel Teng besi tempat klasik Surabaya. Nah, untuk kali ini progres dari pintu pagar klasik gerbang. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman ataupun dari customer dan sebagainya. Di sini saya jelaskan ya biar nggak gagal paham. Terutama banyak pertanyaan mengenai harga ya. Nah, kadang-kadang di video-video tersebut saya upload itu rata-rata request dari pemilik rumah. Nah, seperti kayak ini adalah pintu gerbang ya. Pintu gerbang kemarin sudah saya upload videonya. Ini pintu gerbang ini juga beda-beda ya. Mungkin kalau dari video itu kelihatan kecil. Nah, lebih baik customer ataupun tuan rumah yang hendak ingin membuat atau pesan klasik dan sebagainya lebih baik datang ke workshop kami ya. Datang ke sini jadi biar lebih tahu mengenai materialnya, mengenai progresnya dan sebagainya. Nah, seperti ini saya jelaskan untuk material-materialnya juga. Nah, di sini pun seperti hulu-hulu semuanya ya. Itu banyak juga ya yang di sana seperti material-material dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini ornamen ya, ini ornamen cor-coran, ini juga ornamen juga, itu ornamen daun-daunan yang di sana. Terus dan juga yang utama itu untuk cat-catan ya. Untuk pengecatan kita menggunakan jenis cat kapal, yaitu antaranya Jotun, Internasional, CMP, Jujoku, Hempel dan sebagainya, masih banyak. Kurang lebihnya seperti kayak Vendo dan sebagainya. Nah, ini itu tadi untuk penjelasan material dari cat cat kami ya. Nah, di sini saya jelaskan ya. Saya jelaskan beberapa video ataupun beberapa keterangan, bukan video, keterangan dari material. Ini bisa langsung datang ke bengkel las kami, bengkel las Teng besi tempat klasik Surabaya. Ini ada pagar. Ini kebetulan hari Sabtu sudah pada libur. Ini adalah pagarnya ya. Nah, di sana biasanya sampai full, sampai ke belakang. Ini mau pembuatan railing. Itu profil-profil biasanya sampai penuh dari sana. Pas kebetulan habis lebaran ini kita banyak yang sudah dikirim, artinya sudah target sebelum lebaran sudah terpasang. Sebagian pun juga ada di luar kota juga. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan setiap yang video saya upload itu biasanya request dari tuan rumah ya. Tuan rumah misalkan datang ke bengkel, saya jelaskan minta bahannya seperti apa. Terus kemudian motifnya seperti apa, motif pun gambaran dari saya karena klasik itu tidak sama dengan seperti kayak minimalis. Kalau minimalis istilahnya mengandalkan foto kan bisa, mengandalkan foto pembagiannya berapa itu bisa. Tapi kalau klasik harus betul-betul di skala dulu ya, gambarnya itu didetailkan dulu, di skala paling tidak 1:1. Jadi biar nanti tidak gagal paham. Jadi mending ngalai gambar dulu daripada mengandalkan foto. Biasanya kalau yang nggak kurang paham di klasik itu biasanya mengandalkan foto, habis itu digambar di media triplek ya atau plywood ya. Kadang-kadang itu banyak selisihnya ya, banyak selisihnya, perubahannya, kemudian kleru bongkar lah kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kurang ini ya. Jadi kalau sudah digambar nanti kan bisa detail. Jadi gambaran saya kan bisa di skala. Nanti kan di waktu progres kerja tinggal di skala saja, sudah ketemu semua. Jaraknya berapa, terus kemudian rongnya berapa itu ketemu semua. Hulu-hulunya itu terutama dari layanan kita, bukan kita membanding-bandingkan, tidak, karena di setiap bengkel itu kadang-kadang
sudah bisa bikin ornamen apa ya, masang ornamen cor-coran kayak gini sudah. Wah, besi tempat klasik kan gitu. Semuanya kan ini. Nah, seperti kayak gini. Ini gampang ini masangnya. Cuma materialnya yang agak mahal. Gitu. Nah, seperti kayak daun-daunan kita bikin sendiri. Kita bikin dewek ya, bukan beli itu bukan. Ini nempa-nempa semuanya nempa sendiri. Nah, seperti ini juga nempa sendiri. Ini tempat pembakaran, kemudian ini nempa di sini juga nempa. Ini materialnya, jadi kita betul-betul murni manual. Jadi buatan tangan sendiri, bukan ini ya. Kecuali kalau ornamen pun juga kita gambar dulu, baru kita ukirkan. Setelah kita ukirkan, baru nanti dicetak. Itu ini buahnya, ini ornamennya, sampai numpuk-numpuk dari sana. Bentuknya saat gini dari bawah. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk material pintu gerbang ini ya, ini pakai hulu 100 x 100 atau 10 x 10, tebalnya 3 mili ya. Terus kemudian untuk plat strip, stripnya kita menggunakan plat strip tebalnya 8 mili, lebarnya 8 juga 8 cm. Terus kombinasi daun-daunan tebalnya 2 mili, ornamen dan sebagainya. Ini banyak profil-profilannya juga di sana ya. Terus medalion dan sebagainya. Ada mahkota juga. Itu. Jadi ini singkat-singkat saja. Terus kemudian untuk finishing ya, untuk finishingnya kita pertama gerenda dempul. Ya, habis digerenda kemudian didempul, gosok, habis itu dipoksi. Setelah dipoksi nanti dipetani lagi yang kurang-kurang lah seperti ini. Nah, seperti ini yang kurang-kurang kan kelihatan. Nah, ini dempul-dempul hijau-hijau ini. Habis itu digosok, setelah digosok kemudian baru dipoksi lagi tekstur ya. Setelah tekstur kemudian poksi filler. Jadi kita lebih banyak ke poksinya. Ibarat rumah itu diperkuat untuk pondasinya ya. Jadi sebelum dilepo, diaci itu diperkuat dulu. Kalau model-model seperti ini, model-model tempah itu rata-rata warna kehitam ya. Jadi warnanya hitam. Kalau dikasih daun-daunan, dikasih emas itu kelihatan jelek. Itu. Jadi lebih kerengnya, lebih sangarnya itu ke warna hitam. Kecuali kalau ornamen gini, ornamen tuang itu dia bisa kombinasi. Jadi bisa diwarna. Nanti misalkan bosen suatu saat 1 tahun bosen warnanya, nanti diganti lagi warna apa, bosen lagi diganti warna apa, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sarankan untuk customer atau bapak ibu lebih baik bagi yang mau berpesan silakan hubungi WA saya yang sudah saya terakan. Nah di situ. Terus kemudian datang langsung ke bengkel ya, nemui saya sendiri, jadi datang langsung ke bengkel. Jadi mungkin takutnya banyak penipuan ya. Kemarin juga banyak dari luar pulau, luar kota itu pesan di mana-mana. Kadang-kadang itu ada, itu banyak yang ditipu, itu banyak. Cuman beliaunya cerita hanya ini saja. Sudah dikasih DP hilang, sudah saling percaya gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang datang ke bengkel, loh kok bengkelnya ngarape kok minimalisan, nggak klasikan gitu kan, ada banyak. Memang gini untuk pengerjaan ya, anak klasik, bengkel klasik mengerjakan minimalis, mengerjakan konstruksi itu bisa. Tetapi anak-anak konstruksi, anak-anak minimalis belum tentu bisa mengerjakan klasikan, kecuali yang pengalaman ya, kecuali yang sudah pengalaman. Istilahnya itu jangan pernah, kalau pernah itu cuma yang ngawur biasanya yang ngerjakan. Jadi semua pengerjaan itu tergantung dari ownernya, tergantung dari pemilik bengkel. Bagaimana caranya ngelolanya, bagaimana cara sistem kerjanya itu kembali lagi ke ownernya. Ownernya ini punya pengalaman apa tidak gitu. Itu. Kadang-kadang kalau bengkel-bengkelnya bengkel-bengkel lain kan ada yang punya orang gambar sendiri, ada yang marketing sendiri, ada yang ada yang nyetel ngerakit sendiri, kadang-kadang orang borongan dan sebagainya. Itu kan banyak tergantung kembali ke masing-masing. Jadi kalau di bengkel Asteng-Teng Besi Tempa Klasik Surabaya ini memang betul-betul manualan semua. Jadi nanti saya himbaukan untuk datang langsung ke bengkelnya. Itu karya-karya saya yang di video, entah itu di video TikTok atau IG
itu mungkin hanya beberapa ya. Jadi yang kita itu di bidang besi tempa sebenarnya kita pun juga pernah nguli, pernah belajar juga ya di bengkel-bengkel sejak tahun 96 97. Kemudian berdiri bengkel Asteng-Teng ini kurang lebih tahun 2007 sampai sekarang. Gitu. Jadi beberapa pengalaman, kadang-kadang gini ya. Kadang ada gambaran arsitek. Gambaran arsitek itu kadang-kadang kurang detail gitu loh. Nah, artinya seperti ini. Banyak yang terjadi di customer. Kadang maunya arsitek sama maunya tuan rumah itu berbeda. Nah, lebih baik walaupun ada perbedaan, biasanya tetap untuk progres klasik semuanya itu saya gambar dulu ya. Saya gambar dulu, saya detailkan, nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Sebab kalau gambarnya arsitek kadang-kadang kan agak ruwet gitu kan, morat-marit gitu. Kadang-kadang dari foto tadi di crop, ditarik ke atas, akhirnya skalanya nggak ketemu. Biasanya kayak gitu. Akhirnya yang ngerjakan pun juga mumet gitu. Beda lagi kalau gambaran sudah skala itu enak. Kalau gambaran sudah skala itu enak. Jadi bisa ketemu semua ukurannya, jaraknya berapa, tingginya berapa, terus pembagiannya apa, tempat-tempatnya itu berapa, itu sudah ketemu semua. Itu perbedaannya. Karena saya sendiri itu artinya marketingnya sendiri, gambar sendiri, ngatur bengkel sendiri, jadi semuanya sendiri. Ya mumet kerjanya 24 jam. Kurang lebihnya, artinya bukan 24 jam non-stop ya, bukan. Maksudnya itu ya paling istirahat cuma hanya berapa jam tok, terus ya sibuk ya. Kadang-kadang siang banyak customer yang tanya tok ya. Itu banyak. Lebih baik datang ke bengkel seperti kemarin, walaupun dari Papua, dari Ternate, dari Gorontalo, dari Tarakan, dari seluruh Indonesia itu datang, walaupun dari Jambi pun datang ke sini. Gitu, datang ke bengkel untuk memastikan betul-betul bengkel betulan apa bengkel-bengkelan kan gitu. Jadi biar lebih lega, jadi nggak ada ini, karena customer kan pasti mengeluarkan dana yang lebih besar. Jadi biar supaya lega, srek gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi di sini pun untuk hari-hari ini ya, ini material-material saya, hasil kerja saya itu banyak yang saya upload. Kadang-kadang itu ada yang beberapa seperti kayak luar pulau, kadang yang dipasang orang-orang sana, orang-orang luar pulau itu saya nggak bisa video ya, cuma hanya video yang di bengkel saja gitu. Kadang kita kirim dari Perak sudah, terus kemudian dipasang orang sana banyak itu. Karena kalau dipasang orang sini kan biayanya, belum lagi transportnya, belum lagi uang makan dan sebagainya. Waduh. Tapi tetap siap, kita seluruh Indonesia siap, tergantung masing-masing, seluruh Indonesia tergantung masing-masing customer. Makanya kadang-kadang biayanya pun juga lumayan sih ya, biayanya itu. Jadi kepuasan klasik itu tergantung kembali ke masing-masing puasanya, kurang lebih seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang mau datang ke workshop atau mau pesan besi tempa, silakan datang ke bengkel saya. Tuh. Nanti kalau sudah datang pun juga bisa dibicarakan, lebih baik itu lihat secara langsung ya. Nah, ini juga banyak ya. Ini nggak bosan-bosannya saya itu jarang-jarang upload, karena saya pun juga siang malam gambar terus. Gambar terus yang progres yang sudah jadi ya, yang sudah ACC itu saya gambar dulu biar tidak saling salah paham. Oke, kiranya demikian nggih Bapak Ibu. Mungkin ada kurang lebihnya atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Selamat sore. Bisa dicek di map bengkel Asteng-Teng di tempat klasik Surabaya. Terima kasih.